Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di minggu Advent yang ketiga ini kita berbahagia, kita bisa kembali bersama-sama beribadah. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita. Ibadah ini ditapiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan sungguh-sungguh yakin dan percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
dikasih oleh Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bila firman yang kami dengar akan menolong kami, memimpin kami, menuntun kami di sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di minggu Advent yang ketiga ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan berbicara tentang sukacita. Hari-hari ini sukacita menjadi sesuatu yang harus diusahakan lebih keras. Karena kita tahu sampai saat ini segala sesuatu masih belum normal, segala sesuatu masih belum wajar, segala sesuatu masih dibatasi, dan kita masih harus ekstra hati-hati ketika kita melakukan sesuatu. Saat ini saya mengajak kita semua untuk belajar bersama-sama dari Maria dan Elisabet. Jika minggu lalu kita belajar dari Yusuf dan Zakaria, dari para suami, saat ini kita akan belajar bersama-sama dari Maria dan Elisabet, para istri, atau Maria masih calon istri. Saya akan membaca dari Lukas pasal 1 ayat 39, ayat 45, demikian bunyinya. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju ke sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhan datang kepadaku mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang ada di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakannya kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Di sini kita melihat ada kesamaan antara Elisabet dan Maria. Mereka sama-sama mengalami peristiwa mujizat. Maria mengandung oleh karena Roh Kudus. Maria mengandung ketika dia belum menikah, dan pesan itu disampaikan oleh malaikat kepada suaminya. Elisabet juga sama. Elisabet juga mengalami peristiwa mujizat. Dia bisa mengandung di usia yang sangat tua, dan pesan itu juga disampaikan oleh malaikat kepada suaminya. Mereka ada di posisi yang sama. Jika minggu lalu saya berbicara tentang pengharapan yang Yusuf peroleh karena dia tulus hati dan dia percaya dan taat melakukan apa yang dikatakan malaikat, sedangkan Zakaria yang juga mendengar suara malaikat tetapi dia tidak percaya, akhirnya dia harus bisu. Maka pada hari ini saya berbicara dari wanita-wanita yang ada bersama-sama dengan mereka, yaitu Elisabet dan Maria. Kita melihat Bapak Ibu di sini tentang Elisabet. Elisabet sudah tua, tidak mungkin untuk punya anak, tetapi dia bisa punya anak, dan anak yang ada di rahimnya itu membuat dia begitu bersukacita, membuat dia begitu berbahagia. Ketika Maria datang dan menyapa, Maria yang mengandung bayi Yesus itu menyapa Elisabet, bayi yang ada di dalam perut Elisabet melonjak kegirangan karena dia tahu Sang Juru Selamat sedang datang. Elisabet seperti menyadari, Elisabet seperti mengetahui bahwa yang datang itu adalah ibu dari Tuhan, dan memang Elisabet mengerti tentang itu. Dan untuk pertama kalinya Yesus disebut sebagai Tuhan di tempat ini oleh Elisabet di ayat yang ke-43. "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Ada sukacita yang sangat besar, ada kegembiraan yang luar biasa yang dimiliki oleh Elisabet ketika Maria datang dan menyapa. Kita tahu di masa-masa berikutnya Yohanes Pembaptis yang saat itu masih dikandung di dalam rahimnya Elisabet pada saat itu. Di masa yang akan datang, Yohanes Pembaptis akan membaptiskan Yesus. Yohanes Pembaptis akan membuka jalan bagi Tuhan Yesus.
Yohanes Pembaptis akan mempersiapkan jalan yang dibutuhkan bagi Sang Mesias, yang dibutuhkan oleh Sang Mesias untuk memulai pelayanannya. Mesias itu sudah sekian lama dinanti, Sang Pembebas itu sudah sekian lama ditunggu. Jadi adalah benar jika Elisabet sangat bersukacita. Di minggu Advent yang ketiga ini saya akan berbicara tentang sukacita ini. Elisabet bersukacita. Elisabet punya 3 alasan untuk bersukacita. Alasan yang pertama adalah Tuhan itu setia. Di masa lalu dia melakukan mujizat, di masa kini juga melakukan mujizat. Bapak Ibu bisa melihat di masa lalu ada wanita-wanita yang mandul seperti Hana, seperti Sarah. Mereka tidak punya anak dan Tuhan menjamah mereka. Tuhan memberikan anak kepada mereka. Tuhan mengubah keadaan mereka dan membuat mereka bisa mempunyai anak. Itu terjadi jauh-jauh di masa lalu sebelum Elisabet. Dan Tuhan terbukti setia. Dan dia kembali melakukan mujizat di dalam hidup umatnya pada saat ini kepada Elisabet dengan cara yang sama, kembali mengerjakan mujizat, membuat Elisabet mengandung, membuat Elisabet bisa mempunyai anak. Itu adalah alasan yang pertama kita bersukacita. Itu adalah alasan pertama di mana kita harus menunjukkan, mengembangkan hati yang penuh kegembiraan, hati yang penuh sukacita di minggu Advent ini. Penantian kedatangan Tuhan Yesus harus dipenuhi dengan harapan seperti minggu lalu saya ceritakan, dan juga harus dipenuhi juga dengan sukacita seperti yang saya jelaskan. Kenapa? Karena yang pertama, Tuhan kita setia. Dia sudah melakukan mujizat yang dulu, dia juga akan melakukan mujizat sekarang. Bapak Ibu silakan kembali menoleh ke belakang. Hitunglah berkat-berkat yang Bapak Ibu pernah terima. Maka kesetiaan Tuhan akan terbukti. Tuhan akan tetap menolong. Tuhan akan terus bersama-sama dengan Bapak Ibu di dalam segala sisi kehidupan Bapak Ibu saudara semua. Di pelayanan kita, di gereja. Kalau Tuhan sudah membuat gereja ini, membentuk gereja ini, maka Tuhan yang sama juga akan memelihara, dan Tuhan yang sama juga akan memberkati. Oleh sebab itu mari kita bersukacita di tengah segala pergumulan yang dihadapi oleh gereja ini. Kita juga harus tetap bersukacita di rumah. Rumah menjadi tempat kita melepas lelah. Rumah menjadi tempat kita melepas kepenatan, menaruh beban pikiran kita, menceritakan kepada orang-orang yang kita sayangi sehingga kita memperoleh kelegaan. Kita juga mendengar orang lain mencurahkan hati dan pikirannya yang begitu berat sepanjang hari yang sudah dilewatinya. Kita pun harus mendengar. Oleh sebab itu, kan ada interaksi timbal balik seperti ini. Mari kita tetap bersukacita supaya orang lain yang bercakap-cakap dengan kita bisa melihat bahwa di dalam diri kita Tuhan sudah memberikan sukacita, dan karena Tuhan sudah memberikan sukacita kepadaku, aku ingin dipakai Tuhan untuk memberikan sukacita juga kepadaku lewat tindakan, ucapan, perkataan, pilihan, dan segala sesuatu. Di minggu Advent yang ketiga ini mari kita tetap bersukacita karena kita tahu Tuhan sudah menolong dan Dia akan menolong dan sedang menolong masa lalu dan masa kini sama. Yang kedua adalah di masa yang akan datang. Elisabet melonjak kegirangan, kandungan di dalamnya melonjak kegirangan karena dihampiri oleh Maria yang sedang mengandung Sang Juru Selamat. Mesias yang dinantikan seperti saya katakan tadi, Sang Pembebas akan segera datang. Sang Pembebas sedang datang dan sudah hadir bersama-sama. Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya, sudah menyatakan rahmat-Nya, sudah hadir bersama-sama dengan manusia, dan kebebasan akan segera diberikan, dan semua manusia akan segera melihat kuasa kehadiran Sang Juru Selamat
Itulah alasan kita bersuka cita, Bapak Ibu. Karena masa depan kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Masa depan kita dipegang oleh Tuhan. Sang Mesias, Sang Pembebas itu bersama-sama dengan kita. Ada jaminan hidup kekal bagi kita yang percaya. Tidak akan ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat itu kita sudah hidupi, kita sudah pegang, kita sudah memilikinya. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama bersuka cita. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun pergumulan yang kita sedang pikul saat ini, mari kita berusaha bersuka cita. Meskipun berat, meskipun susah, meskipun rumit, mari kita terus mengingatkan pikiran kita, mengingatkan diri kita sendiri untuk tetap bisa bersuka cita. Dalam keadaan seperti ini tentu sulit bersuka cita. Kita tahu sebagai manusia yang bergumul, yang terus berkembang dari waktu ke waktu, bersuka cita itu menjadi sesuatu yang harus diusahakan. Dan puji Tuhan kepada kita diberikan sumber sukacita yang sempurna, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan kita memiliki alasan yang kuat untuk bersuka cita karena hari depan kita dipegang oleh Tuhan. Masa depan kita sudah jelas, kepada kita sudah diberikan hidup kekal. Oleh sebab itu mari bersuka cita. Dan alasan yang ketiga adalah saat ini. Kalau yang pertama masa lalu, yang kedua masa depan, yang ketiga masa kini atau saat ini. Elizabeth sedang ada di dalam satu kondisi keberkatan. Dia sedang hamil, dan bahkan bayi yang ada di kandungannya adalah bayi yang akan membuka jalan bagi Mesias, yang akan membaptis Sang Mesias sebagai bentuk penggenapan atas segala yang sudah dikatakan di masa lalu. Jadi alasan kenapa kita harus bersuka cita saat ini adalah saat ini kita sedang diberkati bagaimanapun keadaan kita. Seringkali mata kita terarah kepada kesulitan demi kesulitan. Itu tidak masalah, karena memang kita harus memecahkan masalah itu, karena kita harus mencari jalan keluar bagi masalah itu. Kita harus meminta Tuhan menyertai kita supaya Tuhan menguatkan kita menghadapinya. Tapi pada saat yang sama, jangan hanya mengarahkan mata kita, pandangan kita, fokus perhatian kita kepada masalah kita, tetapi perhatikan kepada apa yang sudah kita peroleh, apa yang sedang kita nikmati. Maka kita akan bisa bersuka cita, maka kita akan bisa menikmatinya, menghidupinya, dan mengatakan bahwa Tuhan sedang menolong kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika saat ini ada pergumulan, jika saat ini ada kerinduan yang sedang dinantikan, jika saat ini ada harapan yang sedang ditunggu-tunggu, mari kita menunggu dengan bersuka cita. Jika kita sedang mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan kita, ketika kita sedang bergumul, bekerja keras untuk melakukan sesuatu yang menjadi kesukaan kita, yang wajib kita lakukan, yang tidak bisa tidak, kita harus melakukannya. Mari kita melakukannya dengan sukacita. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, di minggu Advent yang ketiga ini mari kita bersuka cita karena 3 alasan. Karena Tuhan dulu menolong dan sekarang sedang menolong kita, artinya Tuhan setia. Mari kita bersuka cita karena alasan yang kedua, karena Tuhan di masa depan sudah memberikan kepada kita jaminan dan pertolongan. Dan yang ketiga, di masa kini kita sedang keberkatan. Di tengah-tengah segala pergumulan hidup, Tuhan sedang memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita bersuka cita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita dengan sungguh-sungguh yakin dan percaya. Kita percaya kepada hikmat Tuhan yang sempurna, kita percaya pada waktunya yang tepat dan indah bagi kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga,
Kami bersyukur kami bisa menaikkan doa kami. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang mendengar dan menjawab doa seturut dengan waktu dan hikmat-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami dengan percaya dan yakin datang kepada-Mu untuk menaikkan doa ini. Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat Pergi KKI. Mereka semua membutuhkan kasih-Mu. Kami semua membutuhkan kasih karunia-Mu. Berkatilah mulai dari yang anak-anak, remaja, dewasa, tua yang ada di rumah, yang bekerja, kuliah, bersekolah, apapun yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan memberkati, jadikanlah mereka terang, taruhlah mereka di dalam tempat-tempat yang telah Kau rancangkan bagi mereka. Kami berdoa biarlah damai sejahtera dan sukacita selalu ada bagi mereka semua. Kesuksesan dan keberhasilan yang mereka harapkan terjadi, kiranya Tuhan berkenan memberikannya kepada mereka dari hari ke hari. Kami berdoa buat program pelayanan Pergi KKI yang dirancang, kiranya Tuhan akan memberkati segala sesuatunya, Tuhan akan memimpin segala sesuatunya. Tuhan sempurnakan setiap rancangan pelayanan itu Tuhan, dan biarlah semua rancangan ini bisa dikerjakan bersama-sama, bisa melibatkan seluruh jemaat, bisa mendatangkan sukacita dan persatuan, sehingga jemaat ini semakin berkembang. Bapa, kami berdoa buat peristiwa terorisme di Sulawesi Tengah. Kami memohon bila kiranya Tuhan akan melindungi setiap orang yang ada di tempat itu Tuhan, sehingga tidak perlu lagi terjadi terorisme di Indonesia, lebih khusus di tempat itu. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang berdoa mengharapkan perlindungan daripada-Mu. Kiranya Tuhan akan memberikannya. Berkati pemerintah yang berusaha menyelesaikan masalah ini, berikanlah kepada mereka kemampuan yang dibutuhkan, supaya Tuhan Yesus, kami semua warga negara Indonesia akan mendapatkan keamanan dan ketentraman dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Kami berdoa buat Ibu Francisca Yuwono. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau setia menjaga, memelihara, dan menolong ibu ini sampai hari ini, karena Tuhan pada minggu ini Ibu Yuwono memperingati hari ulang tahunnya. Kami bersyukur buat pemeliharaan, kami bersyukur buat kecukupan, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak orang bergumul dengan masalah-masalah kehidupan setiap hari, tetapi Engkau menyertai kami, khususnya Ibu Yuwono. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan akan memberikan tahun yang indah kepadanya, tahun yang merupakan tahun yang penuh dengan jawaban doa, tahun yang penuh sukacita, keceriaan, karena ada kerabat, ada saudara-saudara seiman yang bersama-sama dengan Ibu Yuwono di sepanjang tahun ini bahkan seterusnya. Bapak, kami berdoa buat keadaan di Jerman yang sampai hari ini belum menunjukkan perbaikan yang berarti. Kiranya Tuhan menolong setiap pemerintah kota, setiap pemerintah yang ada di jenjang-jenjang yang lebih tinggi, bahkan pemerintahan tertinggi. Tuhan akan memberkati sehingga bisa bekerja bersama-sama dengan baik untuk mengatasi masalah ini. Buat seluruh masyarakat, kiranya bisa bekerja sama dalam pergumulan mereka untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Mereka bisa mengerjakan semuanya di dalam peraturan-peraturan, dalam ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk Indonesia. Doa yang sama juga kami naikkan, kiranya Tuhan akan memberikan belas kasihan kepada kami semua. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kami semua. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang penuh kasih dan rahmat, kiranya Tuhan berkenan mendengarkan doa kami. Bapa, kami saat ini ingin mengucapkan kembali doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah kita di penghujung ibadah. Biarlah kiranya ibadah kita memuliakan Tuhan, persembahan yang kita berikan bisa mendorong kemajuan gereja tempat kita beribadah, dan sepanjang minggu bahkan seterusnya Tuhan akan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami serahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya apa yang kami kerjakan mempermuliakan nama-Mu. Bapak Ibu Saudara, angkatlah tangan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha. Amin.